Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana untuk memulai hari ini? Semangat. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Udah kelihatan powerpoint-nya, Bu. Bu ini kayaknya suaranya ini, Bu. Ya. Gimana, Pak? Bu ini suara ini rekan-rekannya ini Oh. agak bising. Ya. Ya, oke, lanjut Bu Dede. Ya, untuk memulai hari ini mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin Bapak silahkan mau memimpin berdoa, Bapak. Ya, baiklah untuk memulai IHT, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada permainan dulu ya. Coba kita lihat. Apa itu? Oke, di sini ada pertanyaan ya. Ya. 1 ditambah 80 sama dengan berapa? Nah, di sini clue-nya bumi itu bulat. Nah, silakan ini dilihat pertanyaannya tampak nggak di Bapak Ibu? Layar Bapak Ibu. Tampak, Bu. Nah, Ya. Nah, kira-kira ini jawabannya apa ya? 81 Bu ya? 81. Coba kalau menurut Bunda berapa? 81 juga, Bu Dede. 81. Oke, di sini jawabannya bukan itu ya, Bunda. Nah, ini jawabannya. Ya. Jawabannya 3 karena di sini clue-nya adalah bumi itu bulat. Jadi pertanyaannya bukan tentang hasil penjumlahan ya, melainkan yang di sini diperhatikan adalah clue-nya. Bumi itu bulat, nah berarti yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini di angka 1 tidak ada yang berbentuk lingkaran, di angka 80 di sini ada 3 lingkaran. Ya, di 82 lingkaran dan di 01 lingkaran. Gitu, Bapak Ibu. Oh. Ya. Itu saja mungkin permainannya ya. Sekarang gimana? Siap untuk memulai materi? Ya. Sekarang kita memulai materi. Materi kita hari ini kita akan belajar terkait profil pelajar Pancasila. Ini kira-kira menurut Bapak dan Ibu profil yang seperti apa sih yang diharapkan yang ada pada siswa-siswi Bapak Ibu? Salah satunya Bu Dede berkebinekaan, mandiri, kreatif, inovatif. Pak Hartanto gimana? Profil yang diharapkan? Gotong royong. Gotong royong. Terus? Ya. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Oke. Ya. Nah, yang Bapak Ibu tadi sebutkan itu masuk ke dalam profil-profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, di sini profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ya, nah ada 6 dimensi dengan penjabaran elemen masing-masing ya. Nah, 6 dimensi itu apa saja? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri ya. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Ibu dan Bapak ya.
Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Nah, pelajar Indonesia menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa diwujudkan dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Berikutnya, yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang ekstensi ragam budaya daerah nasional dan global. Nah, berikutnya, mandiri. Nah, pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Nah, mandiri ini mungkin sudah banyak diterapkan ya, salah satunya saat ini kita sedang belajar di masa pandemi. Nah, anak-anak tentu sangat dituntut mandiri ya, bukan hanya memanfaatkan sumber belajar yang kita berikan, tapi mereka juga lebih banyak menggali informasi sendiri melalui internet dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan. Nah, hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia dalam mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama, ya. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Nah, pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan. Nah, untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, di sini ada ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila ya, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan silahkan Bapak bersama Ibu secara kelompok mendiskusikan LK yang sudah tadi saya bagikan ya. Di antaranya itu bagaimana menerapkan elemen profil pelajar Pancasila ini pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Mungkin saya beri waktu 5 menit ya. Silahkan berdiskusi. Oke, ceritanya Bapak Ibu sudah berdiskusi ya, sekarang tinggal mempresentasikan hasilnya ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu tadi sudah berdiskusi mengenai penerapan elemen profil pelajar Pancasila. Sekarang silahkan siapa yang mau presentasi duluan? Cara penerapannya yaitu untuk pelajar biasanya itu diterapkan ketika proses pembelajaran, misalnya dalam kerja kelompok atau diskusi. Nah, itu nanti selama belajar siswa itu kita pendidik melihat apa profil yang sedang diterapkan oleh pelajar sendiri. Misalnya
gotong royong, kemudian berpikir kritis atau bernalar kritis juga bisa gitu. Kalau tidak salah seperti itu. Oke, terima kasih buat Pak Tatang yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silahkan mungkin Pak Hartanto menanggapi. Ya, baiklah kami akan coba menanggapi. Oh, Dik. Ya, silahkan. Ya, Silahkan Pak Hartanto menanggapi pernah yang tadi. Atau mungkin Bunda Aini. Silahkan mau menanggapi hasil pekerjaan Pak Tatang tadi yang dipresentasikan oleh Pak Tatang. Sudah pas, Bu. Sudah pas. Oke, berarti Iya. Bunda setuju ya dengan jawaban dari Pak Tatang. Oke, Setuju. Tadi kita sudah menjalankan serangkaian pembelajaran terkait apa itu profil Pancasila dan dimensi profil Pancasila. Nah, sekarang kita akan lakukan refleksi pembelajaran ya. Silahkan Bapak Ibu buat suatu refleksi pembelajaran apa saja yang sudah dipelajari hari ini, kemudian profil pelajar Pancasila yang manakah yang lebih sering digunakan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, silahkan itu bisa Bapak Ibu buat dalam bentuk narasi. Nanti hasilnya silahkan dikirim di grup LMS-nya ya, Bapak Ibu. Paham? ya, paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita kuis dulu ya untuk melihat pemahaman Bapak Ibu sejauh mana memahami materi hari ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya merupakan ringkasan dimensi dari profil pelajar Pancasila yang manakah? Silahkan yang bisa menjawab. Berkebinekaan global, Bu Dede. Oke, baik 100 buat Bunda Aini. Kemudian satu lagi ya. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kira-kira ini masuk elemen profil pelajar Pancasila yang mana? Bernalar kritis. Oke, 100 juga buat Pak Tatang, berikan tepuk Oleh. tangan. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan tahap berikutnya terkait pembelajaran hal ini, silakan ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak dan Ibu? Nanya, Bu Dede. Ya, Ya. silakan Pak Hartanto. Ya, gimana keterkaitan aktivitas pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, Ibu? Kaitan aktivitas pembelajaran dengan profil Pancasila. Oke. Nah, kaitan aktivitas pembelajaran dengan profil Pancasila. Jadi di sini kita harus memasukkan elemen dimensi profil Pancasila ke dalam pembelajaran. Nah, misalnya dalam bernalar kritis, kita memberikan pembelajaran yang bisa menuntut siswa untuk bernalar kritis. Nah, kreatif ya, misalkan kita memberikan sebuah soal. Nah, dalam soal tersebut dituntut siswa itu kreatif dalam menjawab soal. Atau misalkan bergotong royong. Nah, ini biasanya kan kita melaksanakan diskusi kelas ya Pak. Nah, dalam diskusi itu kita dorong anak-anak kita supaya berkolaborasi sehingga bentuk gotong royongnya
tercapai. Mungkin itu barangkali peserta yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan peserta yang lain ada yang mau menambahkan mengenai kaitan dari aktivitas pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bu, sudah paham Bu. Oh, cukup. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, nah, dari serangkaian tadi kita sudah membahas pengertian profil Pancasila, sudah membahas dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk membuat peta jalan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi misalnya sekarang apa yang dilakukan, 3 bulan yang akan datang apa yang akan dilakukan, 6 bulan yang akan datang apa yang dilakukan, sehingga nanti betul-betul bisa terwujud profil pelajar Pancasila di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, nanti hasil peta jalannya Bapak Ibu upload lagi di LMS ya, kemudian besok kalau misalnya ada waktu kita diskusikan lagi hasil jawaban dari peta jalan Bapak Ibu ya. Cukup jelas untuk tugasnya Bapak Ibu? Juga jelas. Jelas Bu Dede. Oke, terima kasih. Nah, saya harap ya setelah kita mempelajari profil pelajar Pancasila ini, kita dapat menerapkannya di kelas ataupun di sekolah kita, sehingga kita betul-betul mewujudkan pelajar-pelajar kita yang betul-betul memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, nanti untuk aksi nyata Bapak Ibu, saya minta dokumentasikan kemudian diunggah ke situs media sosial ya, sehingga kita bisa berbagi pengalaman ya, supaya jadi masukan juga bagi kita sesama guru. Mungkin itu saja materi dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum kita mengakhiri tugas hari ini, untuk mengingat kembali ya, kita simpulkan dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, apa saja Bapak Ibu? Satu, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yang kedua, Berkebinekaan global. yang ketiga, Mandiri. mandiri. Yang keempat, Bernalar kritis. bernalar kritis. Yang kelima, Bergotong royong. bergotong royong. Yang keenam, satu lagi, Kreatif. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita menutup acara ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.